Diduga pengemudi mengantuk, sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan di jalur Surabaya-Mojokerto pagi tadi. Akibat kecelakaan, seorang pengendara motor tewas seketika, sementara 3 lainnya terluka. Sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan di jalur Surabaya-Mojokerto di Desa Kemasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil yang dipacunya dengan kecepatan tinggi berpindah jalur dan menabrak pengendara motor. Akibatnya seorang pengendara motor Bakti Purnomo berusia 42 tahun tewas seketika, sementara 3 pengendara lainnya terluka. Untuk hasil olah TKP sementara, dugaan sementara pengemudi mengantuk karena juga terpantau dari CCTV juga ada, dari saksi-saksi juga ada, jadi kendaraan itu langsung dari jalur kiri langsung mengarah ke kanan. 2 korban yang terluka masih dirawat di RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo karena menderita patah tulang, salah satunya merupakan anak-anak. Sedangkan 1 korban lainnya sudah pulang. Dari arah barat kan ramai padat merayap. Dan dari arah timur ada Suzuki Cherry itu ya, langsung oleng ke kanan, jadi ya nabrak sepeda motor yang banyak tadi. Waktu itu jenengan dari arah barat? Barat. Waktu itu melihat itu Cherry-nya minibusnya oleng atau gimana? Gak tahu, malah tahu-tahu sudah Nabrak? Nyabrang nengah ke kanan ya. Jadi ya nggak sempat ngapa-ngapain, banyak sepeda motor. Korban meninggal dunia kini telah dibawa pihak keluarga setelah divisum. Sedangkan pengemudi minibus yang berusia 21 tahun, warga Karangtanjung, Kebumen ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebuah motor sport tertabrak mobil jenis minibus di Jalan Poros Sengkang, Palopo. Pengendara motor meninggal akibat kecelakaan tersebut. Sebuah mobil jenis minibus ringsek setelah menabrak motor sport di Jalan Poros Sengkang, Palopo, Dusun Laliseng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sementara motor yang tertabrak terpental keluar dari jembatan. Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan penumpangnya terluka. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Kalia dengan sepeda motor, di mana di TKP di Kecamatan Kera, kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga bertabrakan dengan roda 4 di TKP. Kemudian roda 2 terlempar masuk ke dalam semak-semak, itu juga korban dan meninggal dunia. Jadi korban ada 1, yaitu atas pengendara sepeda motor. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula ketika korban dan rekannya berkendara dengan kecepatan tinggi. Motor korban kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil yang melintas. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 1 prajurit TNI gugur dalam peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata pagi tadi. Prajurit TNI dari Satgas Yonif R400BR gugur saat tertembak di bagian perut. Prada Ginanjar gugur dalam penembakan oleh KKB di pos peninjauan Kampung Mambah, Distrik Sugapa, Papua pukul 8.23 waktu Indonesia Timur. Korban merupakan anggota Satgas Yonif 406 Brigif 4 Kodam 4 di Ponegoro. Prada Ginanjar sempat dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter, namun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9.23 waktu Indonesia Timur. Almarhum Prada Ginanjar akan dimakamkan di kampung halamannya di Banjar, Jawa Barat. Dua hari sebelumnya kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Seorang anggota TNI terluka terkena perkoset peluru.
Kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Baku tembak terjadi Sabtu siang sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata terjadi saat petugas hendak menggelar olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek di Kampung Mudidok. Akibat baku tembak ini, seorang anggota TNI Kesatuan Yonif 751 terluka di bagian hidung karena terkena rekoset peluru. Korban dievakuasi ke Mulia. Dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan, sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kini TNI Polri tetapkan penjagaan siaga 1 di Ilaga usai kontak senjata dengan kelompok separatis. Warga dihimbau waspada. Dari Puncak Jaya, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Posisi siap siaga walaupun Pemirsa, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Irjen Napoleon terbukti bersalah terima suap dalam upaya penghapusan nama Joko Chandra di Red Notice. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Tipikor, jaksa menilai Napoleon terbukti secara sah menerima suap sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 2 miliar rupiah dan $270.000 Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar rupiah dari Joko Chandra. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Napoleon. Dari tuntutan JPU, pihak kuasa hukum Napoleon mengajukan pembelaan atau pledoi dan meminta waktu 1 minggu. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti, yaitu 1. Barang bukti disita dari berdasarkan surat perintah penyitaan nomor screen sita 05 tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut. Barang bukti disita dari saksi Nurdin sampai dengan barang bukti nomor 4. Barang bukti disita dari saksi Haji Tommy Sumarti digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Sugiarto Chandra. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelapor berasal dari kantor notaris Anditas Law Firm yang merupakan kuasa hukum Freddy Kusnadi. Dino merasa aneh setelah dirinya dilaporkan ke polisi. Ia dilaporkan Freddy Kusnadi karena cuitan di akun Twitter yang menuding Freddy sebagai dalang sindikat penipuan sertifikasi rumah. Namun ia mengaku senang karena dilaporkan ke polisi, sebab artinya Freddy menampakkan diri. Dino tak gentar menghadapi laporan terhadap dirinya karena ia menuding Freddy lah salah satu anggota sindikat pencurian sertifikat rumah milik orang tuanya. Patijalal, hari ini saya mendengar kabar ada anggota sindikat mafia tanah yang melaporkan saya ke polisi atas pencemaran nama baik ya. Dan ini memang agak aneh karena sindikat yang mengadukan korban ke polisi. Tapi saya senang karena dengan demikian paling tidak satu orang sudah kelihatan mukanya, satu dari sindikat ini, dan mudah-mudahan dalang-dalang sindikat ini akan semakin banyak yang teridentifikasi dalam interogasi oleh polisi terhadap saudara Freddy ini, dan lebih banyak yang terungkap dan tertangkap. Dan dalam video ini saya ingin memberikan 3 bukti mengenai keterlibatan Freddy dalam sindikat mafia tanah. Yang pertama adalah pernyataan atau pengakuan dari tersangka bernama Shirley
yang telah tertangkap oleh polisi. Bukti kedua yang saya miliki dan sudah saya berikan kepada polisi adalah bukti transfer yang diterima Freddy sebesar 320 juta rupiah. Dan bukti ketiga tentu adalah rumah yang di Jalan Paradiso yang sekarang sedang diusut oleh polisi. Pemirsa, Kementerian Agama akan menindaklanjuti laporan Gerakan Anti Radikalisme ITB terhadap Profesor Din Syamsuddin. Pihak Kementerian Agama akan menindaklanjuti melalui indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Terkait laporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin yang dianggap telah melanggar kode etik aparatur sipil negara, Kepala Pusat Bina Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan membenarkan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil yang meminta semua pihak tidak mudah menilai seseorang memiliki paham radikal. Pemberian stigma radikal pada seseorang bisa terjadi karena kurangnya informasi dan data yang memadai terhadap sikap dan perilaku orang lain. Pihak Kementerian Agama mengajak semua pihak bersikap bijaksana terkait permasalahan ini. Laporan lengkap dari GAR ITB ini, apakah Prof. Din Syamsuddin ini sudah keluar dari 4 indikator moderasi itu gitu. Oke. Nah, yang kedua mungkin terkait surat edaran Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara ya, bahwa sebaiknya ASN itu tidak berafiliasi dengan ormas-ormas terlarang, ya misalnya HTI dan FPI. Nah, kita ingin lihat apakah misalnya kriteria radikal dari GAR ITB ini mengarah ke sana nggak gitu ya? Apakah Prof. Din Syamsuddin itu punya afiliasi dengan ormas-ormas terlarang apa tidak? Tersangka kasus video asusila aktris Gisel Anastasia kembali jalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Gisel mengaku khawatir jika dirinya ditahan. Hal tersebut disampaikan Gisel saat wajib lapor ke Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Gisel mengaku khawatir ditahan karena berkas perkara kasus yang menjeratnya sudah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Namun kekhawatiran tersebut diakui Gisel sebagai hal yang wajar. Pasti ada dong, cuman ya kan kekhawatirannya nggak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Kan kekhawatirannya kita serahin ke tempat yang tepat, kita berdoa dan segala macam, percaya aja jalan yang terbaik, berbuat yang terbaik, mulai dari sekarang sampai ke depan. Aktivitasnya tetap harus berjalan. Justru kalau jadi terlalu khawatir, terus jadi sibuk dalam kesedihan dan segala macam, bisa miss out sama mungkin gempi yang berkat-berkat yang harus disyukuri setiap harinya jadi terlewat. Sakit hati digugat cerai, seorang pria mengamuk di rumah keluarga istrinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.